Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya dari kelas 4C Manajemen. Di sini saya akan membacakan pertanyaan serta jawaban dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Langsung saja, pertanyaan nomor pertama, apakah yang saudara ketahui tentang anggaran pendapatan dan belanja negara serta proses terbentuknya APBN termasuk lembaga-lembaga yang terlihat dalam tersusunnya APBN di Indonesia? Jelaskan. Jawabannya, anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana hubungan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan APBN dimulai dari tahap perencanaan RAPBN oleh pemerintah di bulan Januari hingga Maret. RAPBN kemudian diajukan dari pemerintah pusat kepada DPR sebulan April hingga Mei. Setelah itu, DPR baru meninjau rancangan tersebut dari bulan Juli sampai Agustus. Di Indonesia, pemerintah dan DPR menyusun serta mengesahkan APBN sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pertanyaan nomor 2. Coba bandingkan antara APBN dalam era Orde Baru dengan APBN dalam era otonomi daerah. Pos-pos manakah yang secara signifikan membedakan di antara kedua jenis bentuk APBN tersebut? Jawabannya, APBN dalam era Orde Baru pada APBN tahun 1997 sampai 1998 menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pos pemerintah dalam negeri dikelompokkan menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan di luar minyak dan gas alam. APBN dalam era otonomi daerah, sisi penerimaan dalam APBN 2007 sampai 2008 mencakup pos pendapatan dan hibah yang dibedakan lagi menjadi pos penerimaan pajak dan pos penerimaan bukan pajak. Di dalam pos penerimaan pajak tersebut, pos penerimaan pajak dalam negeri dan pos penerimaan pajak perdagangan internasional. Pertanyaan nomor 3. Kebijakan anggaran dibedakan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, yang defisit, dan yang surplus. Manakah di antara bentuk kebijakan anggaran tersebut yang baik untuk negara Indonesia pada saat ini? Jelaskan mengapa saudara memiliki bentuk anggaran tersebut. Jawabannya, menurut saya yang lebih baik untuk negara Indonesia pada saat ini adalah kebijakan anggaran surplus. Karena surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal atau investasi daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan daerah lain, dan pembentukan dana cadangan, misalnya untuk dana pilkada dan untuk pembangunan infrastruktur. Pertanyaan nomor 4. Penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Jelaskan pernyataan tersebut secara singkat saja. Pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan, sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Jadi, pengaruh pajak terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi sangatlah berpengaruh. Pertanyaan nomor 5. Apakah ada keterkaitan antara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan struktur perekonomian dan perubahannya? Jelaskan. Jawabannya, hubungan APBN dan pelaksanaan perekonomian memiliki hubungan yang sangat erat, di mana APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi. Selain itu, juga bisa menentukan kebijakan makro dan mikroekonomi. Pertanyaan nomor 6. Anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan
prioritas-prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Jelaskan pernyataan tersebut secara ringkas. Jawabannya, APBN bagian dari kebijakan anggaran disusun dasar perkiraan penerimaan dan tabungan pemerintah serta penerimaan pembangunan dan cerminan dari alokasi dana pemerintahan. Alat mengukur untuk prioritas pembangunan termasuk fungsi administrasi negara. Pertanyaan nomor 7, jelaskan bagaimana pajak dan tarif impor dapat digunakan sebagai alat untuk realokasi faktor-faktor produksi. Jawabannya, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Lanjut, yang nomor 8, benarkah bahwa pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan? Jelaskan jawaban saudara. Menurut saya benar, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.